Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang perencanaan pendidikan. Apa itu perencanaan pendidikan? Perencanaan adalah suatu kegiatan untuk menetapkan aktivitas yang berhubungan dengan jawaban pertanyaan 5W1H, yaitu apa, W yang pertama, what, apa yang akan dilakukan, why, mengapa hal tersebut dilakukan, who, siapa yang melakukannya, where, di mana melakukannya, when, kapan dilakukan, how, dan bagaimana melakukannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dirumuskan, teknik dan metode yang dipergunakan, dan sumber yang diberdayakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kaufman 1972 mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Dengan demikian, perencanaan adalah aktivitas menetapkan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan teknik atau metode yang dipilih. Depdiknas 2006 mendefinisikan perencanaan pendidikan sebagai suatu proses penyusunan gambaran kegiatan pendidikan di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan atau tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, pada definisi tersebut dinyatakan bahwa perencanaan ditujukan untuk merubah masa depan. Masa depan pendidikan yang diinginkan adalah pendidikan berkualitas yang disiasati secara terstruktur dan terprogram melalui perencanaan sejak awal, sehingga masa depan bukanlah hasil dari kebetulan semata. Jadi, sudah direncanakan, bukan suatu kebetulan. Berikutnya, tujuan perencanaan. Apa tujuan perencanaan? Depdiknas tahun 2006 menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan di lingkup sekolah bertujuan untuk yang pertama, menjamin agar perubahan atau tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil. Yang kedua, mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. Yang ketiga, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan antar waktu, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Dan yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Berikutnya pendekatan perencanaan. Nah, berdasarkan besaran organisasi, perencanaan pendidikan memiliki skop dari ukuran mikro, yaitu sekolah, meso, kabupaten, kota, provinsi, dan makro, yaitu nasional, pada tiap jenis, jenjang, dan satuan pendidikan. Dalam perumusannya, perencanaan pendidikan dapat menggunakan pendekatan perencanaan tenaga kerja, pendekatan permintaan sosial, pendekatan nilai balik, dan pendekatan biaya efektivitas. Berikutnya prinsip-prinsip perencanaan. Depdiknas 2006 merinci prinsip perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama, memperbaiki hasil pendidikan. Yang kedua, membawa perubahan yang lebih baik, yaitu peningkatan atau pengembangan. Yang ketiga, demand driven,
Yang keempat, menyeluruh. 5. Keterkaitan dengan RPS, Rencana Pendidikan Dinas Provinsi, Renstrada, Repetada, dan sebagainya. 6. Partisipasi. Yang ketujuh, keterwakilan. 8. Data driven. 9. Realistis sesuai dengan hasil analisis SWOT. Yang 10. Mendasarkan pada hasil review dan evaluasi. 11. Keterpaduan. 12. Holistik atau tersistem. 13. Transparansi. Dan 14. Keterkaitan serta kesepadanan dengan rencana-rencana instansi terkait. Berikutnya, jenis dan lingkup perencanaan. Jenis perencanaan menurut Jam'an Satori 1999 adalah terdiri atas 1. Perencanaan dimulai pada tingkat organisasi yang paling atas ke bawah atau top-down planning. Yang kedua, perencanaan dimulai pada tingkat organisasi yang paling bawah ke atas atau bottom-up down planning. Yang ketiga, diagonal horizontal planning. 4. Rolling plan. 5. Gabungan top-down dan bottom-up planning. 6. Perencanaan strategis. 7. Perencanaan operasional. Sedangkan lingkup perencanaan terdiri dari perencanaan mikro, meso, dan makro. Mikro yaitu suatu perencanaan pada level operasional ditujukan secara khusus untuk memperbaiki kemampuan dan kinerja individu atau kelompok kecil individu, sehingga lingkup perencanaannya relatif lebih spesifik. Silabus rencana pengajaran adalah contoh dari perencanaan mikro. Perencanaan meso adalah suatu perencanaan level organisasi operasional dan menengah ditujukan secara khusus untuk memperbaiki kinerja organisasi atau satuan pendidikan seperti rencana sekolah dan rencana pengembangan mutu SD, SMP, SMK, Dinas Pendidikan, Kabupaten atau Kota, rencana seperti rencana kerja tahunan dan RPS, rencana sekolah seperti rencana tahunan dan RPS. Perencanaan makro adalah suatu perencanaan pada level top organisasi yang menjadi rujukan perencanaan meso dan mikro. Perencanaan makro ditujukan secara khusus untuk memperbaiki organisasi secara luas. Contoh, perencanaan strategis Departemen Pendidikan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Kota. 6. Tahapan perencanaan. Tahapan yang dikembangkan, tahapan-tahapan perencanaan. Perencanaan strategik memiliki aktivitas berikut. 1. Merumuskan visi, misi, dan nilai lembaga. Yang kedua, analisis lingkungan strategis. Yang ketiga, faktor-faktor kunci keberhasilan atau critical success factors. Yang keempat, tujuan dan sasaran. Yang kelima, strategi, kebijakan, program, kegiatan. Yang keenam, evaluasi kerja. Baik, kita bahas satu demi satu. Yaitu yang pertama, merumuskan visi, misi, dan nilai lembaga. Visi adalah gambaran masa depan yang ideal yang dibentuk anggota organisasi berdasarkan visi pribadi atau individu. Visi merupakan pernyataan yang mengandung gambaran masa depan yang menantang dari keadaan yang diinginkan dan untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan organisasi. Pernyataan tersebut menunjukkan arah kemana tujuan pendidikan dibawa dan seperti apa keadaan yang diinginkan. Visi yang dilengkapi dengan petunjuk waktu akan lebih efektif bagi organisasi melakukan perubahan-perubahan dalam memberdayakan organisasi. Contoh, visi pendidikan Jawa Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menjadi akselerator peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui manajemen pendidikan yang berkualitas guna mendukung visi Jawa Barat 2010. Yang kedua, misi merupakan rumusan umum mengenai tindakan atau upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang jelas akan sangat membantu pencapaian hasil yang efektif
bermutu, akuntabel, dan mampu memberikan kepuasan masyarakat, termasuk di dalamnya efisiensi penggunaan anggaran. Nilai menjelaskan bagaimana cara kita melakukan tugas masing-masing untuk mencapai misi organisasi. Nilai ini harus dijabarkan sepenuhnya dalam sikap dan atau perilaku sehari-hari. Karena nilai-nilai individu dan organisasi sangat menentukan tercapainya visi maupun misi. Yang kedua, analisis lingkungan strategis. Analisis lingkungan internal berupa pencermatan dan identifikasi terhadap kondisi internal organisasi, menyangkut organisasi, biaya operasional, efektivitas organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun dana yang tersedia. Yang kedua, analisis lingkungan eksternal atau ALE berupa pencermatan dan identifikasi terhadap kondisi lingkungan di luar organisasi yang dapat terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial, budaya, politik, ekologi, dan keamanan. Pencermatan ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang, opportunities, dan tantangan traits organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Yang ketiga, faktor-faktor kunci keberhasilan atau critical success factor. Faktor kunci keberhasilan merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pencapaian misi organisasi. Penentuan FKK dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, mengaitkan kajian dengan visi, mengaitkan kajian dengan visi, misi, dan yang langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Yang kedua, menginventarisasi perkiraan masalah yang timbul dalam melaksanakan misi organisasi. Yang ketiga, menganalisis masalah-masalah yang ada dengan menggunakan pendekatan isu strategi krisis, yaitu dengan menghitung bobot dampak masalah yang telah diidentifikasikan, ringan, sedang, dan berat, dan selanjutnya dianalisis kepentingannya untuk penentuan FKK. Yang keempat, tujuan dan sasaran. Tujuan mengandung usaha untuk melaksanakan tindakan atau rumusan mengenai apa yang diinginkan pada kurun waktu tertentu. Sasaran organisasi adalah rumusan spesifik mengenai apa yang diinginkan pada kurun waktu tertentu. Yang kelima, strategi atau kebijakan program kegiatan. Strategi organisasi merupakan suatu persyaratan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan pada waktu yang akan datang, mencakup langkah-langkah berisikan program-program indikatif dan tindakan-tindakan manajemen untuk mewujudkan visi dan misi. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah untuk mencapai tujuan. Kegiatan adalah satuan aktivitas yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan program. Satuan kegiatan menjadi alokasi untuk rencana analisis biaya. Yang keenam, evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dapat berupa pemantauan dan evaluasi yang memberikan umpan balik terhadap keberlangsungan atau masa depan rencana. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa dipahami. Insya Allah kita akan lanjut pada edisi berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.